puasa bukanya pakai kuah. Jangan lupa buahnya dengan belewah. Ramadan bulan berkah, jangan lupa banyak-banyak tilawah. Saat lagi plus sedekah. Saya teringat bahwa bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan yang pertama, Quran itu dengan diturunkan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana malam jadi ya'lam. Dari enggak tahu menjadi tahu. Mari kita cermati sedikit, bulan ini adalah bulan Ramadan, khutbah Rasulullah menjelang Ramadan yang sering orang mengedarkan di medsos. Satu huruf yang dibaca pada bulan Ramadan itu pahalanya seperti menghatamkan Quran di bulan-bulan lainnya. Yang menarik itu begini. Ternyata Al-Quran diturunkan di Ramadan dan ternyata rangsangan orang untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Ini adalah sahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah ilmu sebelum kita beramal. Ilmu sebelum kita beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmu dahulu. Dan ternyata Quran menghantarkan pertama perubahan belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Iqra itu adalah alamal insana, dari malam menjadi ya'lam, dari enggak tahu menjadi tahu. Jadi ada perubahan, ada transisi, ada perubahan pengetahuan. Kalau di bahasa pedagogik namanya transisi kognitif, perubahan pengetahuan. Lengkapnya ada transisi afektif, ada transisi psikomotorik. Ada perubahan intelektual, perubahan sakofah, perubahan knowledge. Ada perubahan sikap mental, perubahan attitude. Ada juga adalah perubahan dari sisi psikomotorik atau amal. Imam mengatakan, wa uridu bil amal. Yang aku maksud dengan amal adalah samratul ilmu wal ikhlas. Amal itu adalah buahnya kita mengerti, paham, karena ilmu dan kita ikhlas menjalankannya. Orang Jawa bilangnya pirsa, kersa, bisa. Jadi pertama tahu dulu. Mau enggak? Baru kemudian dia bisa melaksanakan. Kalau orang Indonesia mungkin tahu, mau, mampu. Kalau di pendidikan itu adalah knowledge, attitude, skill atau kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi hasil perubahan belajar yang benar adalah perubahan. Perubahan pertama adalah pengetahuan, pemahaman. Change is the end result of all true learning. Change is the end result of all true learning. Bahwa perubahan adalah hasil akhir dari seluruh pembelajaran yang benar. Minimal dari nggak tahu menjadi tahu. Jamaah masjid rata-rata orang-orang pintar-pintar. Tetapi dia tidak pintar ketika lagi ngantuk. Dan penyakit belajar itu lupa. Bagaimana ada perubahan-perubahan besar kalau ilmunya lupa. Dan ini adalah dokumentasi terbesar sepanjang sejarah kita penyebab Nabi Adam turun ke dunia. Karena kegagalan belajar. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Jadi kegagalan psikomotorik, dilarang makan buah kuldi, itu pertama lupa. Jadi ada level pengetahuan, level of knowledge, ya, itu mulai dari knowing, understanding, applying, analisis, sintesis, evaluasi, problem solving, creativity. Paling rendah adalah knowing. Dan penyakitnya knowing adalah forgetting, lupa, forget. Sehingga diingatkan di Quran itu adalah walaqad ahidna ila Adam min qabl, surat Toha 115. Dan ini karena Nabi Adam. Dulu kita hidupnya di surga. Jadi orang enak, tidur pakai AC, mobil tersedia, buah-buahan langsung turun dari langit. Keren banget ya di surga. Sekarang kita nggak pakai AC, ya kan, gerah,
nggak punya mobil kehujanan, hidup duka, lara, sengsara, menderita, mati masuk neraka. 2 kali malam gagalan. Hidup kita itu dulu di surga. Kenapa ke dunia? Karena lupa akan nasihat. Yang kedua, kalau nggak lupa, nggak komitmen. Walam najid lahu azam. Tidak engkau jumpai ada komitmen yang kuat. Karena godaannya adalah harta, tahta, wanita. Kalau perempuan, anak mertua. Nah, suaminya ya. Nah, sekarang alih-alih memperbaiki supaya kita tidak lupa, itu ada namanya micro learning. Ya, pembelajaran mikro. Karena pembelajaran itu adalah ada yang formal, non formal, informal. Kalau formal kan SD, SMP, SMA. Sekolahnya lama SD 6 tahun. Untuk jadi dokter spesialis internis, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Esketnya 4 tahun, interceptnya 2 tahun. Berapa tahun tuh? 18. Pendidikan dokter spesialisnya 4 tahun. Berapa lah? Mau jadi dokter spesialis internis, lama banget. Itu pendidikan formal. Sementara tujuan pendidikan kita adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sedangkan mati kita nggak sampai umur 24, ada yang umur 18 sudah meninggal. Ini pendidikannya dikelompokkan pendidikan informal. Ya, jadi pendidikan formal, non formal, informal. Dan tujuan belajar adalah sampai akhlak mulia. Jadi akhlak mulia atau bangun karakter adalah the biggest mission of the last messenger. The biggest mission of the last messenger. Misi terbesar Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, adalah innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Jadi tujuan pembelajaran terbesar manusia, misi terbesar kanjeng Nabi Muhammad adalah memperbaiki akhlak. Iman, takwa, akhlak mulia. Nah, jangan sampai kita mengalami kegagalan di dunia ini dan gak dapat tiket ke surga. Sebagaimana Nabi Adam dulunya di surga karena kesalahannya dalam belajar dan tidak ada komitmen yang kuat turun ke dunia. Pesan saya, milikilah kemampuan micro learning dalam rangka konteks membangun akhlak mulia. Apa itu micro learning? Pembelajaran yang gak usah lama-lama, 15 menit, 10 menit, tapi rutin. Ini luar biasanya Al-Quran. Kita disuruh mendawamkan, melakukan tadrisnya dengan adwamuha. Bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ngaji deres, tadarusan. Jadi kata tadarus. Jadi pesan moralnya adalah tolong setelah Ramadan tetap melakukan tadarus. Walaupun sebentar, tapi rutin. Itulah micro learning dalam Al-Quran. Hari ini kalau Bapak Ibu ketik nomenklatur micro learning di Quran, di internet, begitu banyak. Tidak banyak yang bisa disampaikan. Pesan saya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Waktunya pendek, dibatasi. Sementara yang kita pelajari banyak. Pesan saya apa? Fas'alu ila dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau Bapak Ibu nggak ngerti. Dalam konteks pendidikan formal, non formal, dan informal. Kalau nggak ketemu guru, fas'alu ila Google in kuntum la ta'lamun. Ya, ada search engine hari ini yang kepake. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.